Baik jamaah sekalian, insya Allah kita nyambung kitab kita sambil kita lihat perkembangan di Palestina sampai hari ini. Terakhir kan itu halaman 64 ya. 64 itu bab yang ke-8 min asbabi halakil umam, penyebab-penyebab kehancuran umat terdahulu. Kan diantara penyebabnya kebanyakan nanya, ya kan? Kebanyakan nanya. Yang bahasa Indonesia halaman berapa tuh? Silakan disamain. Sini dapat di sini. Nah, ini udah kita baca sebagian dan saya anggap udah masuk ke yang berikutnya tuh yang 9. As-su'alu wa hukmuhu. Sampingnya yang nomor 9 as-su'alu wa hukmuhu. Di sini bawah. Jadi yang megang kitab halaman 64, yang bahasa Indonesia juga sama, kalau nggak 64, 65, nomornya nomor 9, judulnya bertanya dan hukumnya bertanya. Kan diantara yang menyebabkan umat zaman dulu hancur kata Nabi, kebanyakan nanya mulu, nggak beli-beli. Karena ada pedagang itu ditanya, Pak apa pengalaman pembeli? Ada tuh pembeli yang nanya doangan nggak beli-beli. Nah, jadi yang menyebabkan kita hancur atau perkara yang dilarang adalah kathratus su'al. Sementara kalau nanya mah bagus. Nanya bagus nggak? Bahkan kata para ulama, as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengah dari ilmu. Bahkan di antara cara belajar dengan cara bertanya gitu. Tapi nanti ada nanya yang bagus, ada nanya yang nggak bagus. Kayak orang nanya, Ustadz, cara bantu Palestina gimana? 1, 2, 3, 4. Tapi nggak ada yang dikerjain, hadirin, nanya doang. Ya, bapaknya caranya bapak nyumbang, bapak doain gitu. Udah gitu. Nanya. Baik. Tasian nomor 9 ya. As-su'alu wa hukmuhu. Inna su'ala ala anwa'in. Pertanyaan itu atau bertanya itu ada beberapa model. Yakhtalifu hukmuha biikhtilafil ba'its 'alaiha. Hukumnya bertanya itu berbeda sesuai dengan kenapa dia nanya. Kan ada tuh, kamu nanya, bertanya-tanya. Kenapa kamu nanya? Ya. Jadi hukumnya nanya berbeda-beda tergantung al-ba'its 'alaiha. Apa alasan dia nanya? Ada pertanyaan yang kita jawab, ada pertanyaan yang nggak usah dijawab. Apa yang kita jawab? Saya nanya nih, saya bilang, naon artinya apa? Saya bukan nanya, saya kasih tahu naon artinya apa. Ya, naon artinya apa? Udah saya kasih tahu naon artinya apa. Ya, kan? Sampai kiamat juga begitu. Wal atharul ladzi yumkinu ayyatarattaba anha. Dan kemudian pertanyaan itu, Pak, kalau kita apa kemudian pengaruhnya gitu. Ya kan? Kadang-kadang hadirin ada orang nanya kadang-kadang, emang kalau nanya itu nambah iman hadirin. Ustadz kan malah setan dari api. Kok diseksa pakai api? Gitu hadirin. Ada macam-macam dah gitu. Ustadz waktu Adam sama Hawa nikah, walinya siapa? Ya kan ngaco adanya nggak tuh? Kan anaknya Nabi Adam lahirnya dua kembar-kembar. Itu sesar apa normal? Ya mungkin sih bisa dijawab juga kalau cari-cari hadirin. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau tadi tuh, emang kalau nanya itu iman nambah gitu namanya. Gitu hadirin. Jadi kadang-kadang orang tuh kenapa dia nanya buat apaan, jadi kita mesti pintar-pintar juga. Yang pertama nih, ini alif ya. Matlubun syar'an wa huwa ala darajat. Yang pertama, pertanyaan yang emang secara syariat diperlukan, emang harus nanya. Hukumnya kira-kira wajib bertanya, hadirin. Kan apa hukumnya nanya? Bermacam-macam, tergantung. Yang pertama ada derajat, yang pertama emang harus nanya. Wa huwa ala darajatin. Ini pun ada beberapa derajat.
Fardu ainin ala kulli muslimin. Pertama, nanya ini hukumnya fardu ain. Setiap orang harus nanya. Jadi semuanya harus nanya. Atau nanya belum gugur kewajiban. Pertanyaan apakah itu? Bimakna annahu la yajuzu li muslimin tarkuhu wa sukutu anhu. Yaitu pertanyaan yang setiap orang Islam harus nanya, nggak boleh diem. Diam nggak boleh. Wa huwa as-su'alu amma yajhaluhu min umuriddin wa ahkamus syara' wa ahkamus syara', yaitu pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang dia tidak tahu dalam urusan agama dan urusan syariat. Siapapun yang nggak tahu masalah agama wajib nanya. Siapapun gitu. Semua orang wajib bertanya kalau dia tidak tahu dalam masalah urusan agama dan urusan syariat. Mimma yajibu alaihi fi'luhu wa yutalibu bi'adaihi. Ini pertanyaan wajib nanya, bahkan harus dikerjain. Seperti ka ahkamit thaharah wa sholatu idza balagha, yaitu tentang hukumnya bersuci, tayamum, mandi wajib dan lain-lain, dan hukumnya salat kalau sudah baligh. Wa ahkamus shaum idza adrakahu Ramadan, apa hukumnya puasa kalau ketemu Ramadan. Wa kana sahihan muqiman, dia orangnya sehat, lagi enggak musafir, apa hukumnya puasa. Wa ahkamus zakah wal hajj, apa hukumnya puasa, apa hukumnya zakat, apa hukumnya haji. Idza malakal mal, kalau dia punya harta. Wa kana ladaihi istita'ah, punya kemampuan. Wa ahkamul bai' wasyira', apa hukumnya jual beli. Wal muamalat, apa hukumnya berinteraksi masalah muamalah. Idza kana ya'malu bitijarah, kalau dia bisnis. Ahkamuz zawaj, hukum-hukum menikah. Wa ma yata'allaqu bihi liman arada zawaj, dan hal terkait buat orang yang pengen nikah. Wa ahkamul jihad, tentang hukum-hukum berjihad. Liman kana jundiyan fi sufil jay, sementara dia seorang tentara, dia seorang polisi, ya enggak, dia harus nanya. Wa nahwi dzalika mimma yas'alu anhu al-mukallaf asbahali fi mukhtalaf atwari hayatihi. Contohnya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Maka apa hukum bertanya? Yang pertama, bertanya hukumnya fardu ain. Buat siapa? Buat siapapun yang tidak tahu, tidak paham dalam urusan agama. Gini, kalau nggak tahu kenapa nggak nanya? Gitu. Maka bertanya hukumnya wajib kalau kita nggak tahu. Masalah tadi, masalah sholat, puasa, zakat, haji, masalah nikah, masalah tohara, jual beli dan segala macam. Jangan nggak nanya gitu. Umpamanya nih, bapak mau wudu tapi nggak bisa wudu, gua ngasal-ngasal aja wudu, ya nggak, gua cipret-cipretin aja gua semuanya. Oh gitu lo wudu, emang begini? Gua nggak tahu. Lu kalau nggak tahu nanya, gitu maksudnya. Kalau nggak tahu nanya, gitu. Ya gue sih nggak tahu, gue sih ngasal-ngasal aja, gitu. Nggak bisa, wajib nanya. Maka nanya hukumnya wajib buat orang yang nggak tahu, gitu. Seperti kalau begini gimana, kalau begini begitu, kalau begitu begini, hadirin harus nanya. Contoh hadirin, kita tuh dianggap sholat Jumat berapa rakaat? 2. Dianggap sholat Jumat kalau bisa 1 rakaat bersama imam. Kalau serakaat pun tidak bersama imam, maka tidak dianggap sholat Jumat. Contoh hari ini azan jam 11:40. Ada nggak orang yang santai? Lihat jam, alah baru jam 12 kurang, gua santai aja tuh. Ya enggak? Jam 11:40 udah azan hadirin. Udah khotbah hadirin. Udah gitu khotib, kata khotib, gua prank nih jamaah. Ya enggak, pada malas-malas banget. Gua khotbah 5 menit kata, ya enggak, kata khotib. Dia khotbah cuma 5 menit hadirin, gua sembahyang 5 menit kata khotib. Ya enggak? Jam 12 kurang 5 udah habis hadirin. Ya enggak? Lah kan sekarang jam 11:40 azan. Atau khotib, gue cepetin lah, gue khotbah singkat, sholat juga singkat. Begitu orang datang udah bubar, gue kerjain lu pada malas banget kita dirin. Nah, atau pas datang khotib udah rakaat kedua dirin, dia ke masjid, khotib imam udah sholat rakaat kedua mau salam,
Dia kan masbuk nih, begitu takbir duduk salam, begitu imam salam, dia bukan nambah 2, nambah berapa? 4 hadirin. Kenapa? Karena tidak satu rakaat pun bersama imam hadirin. Gitu. Saya nggak tahu Pak Ustadz, ngaji makanya. Kalau ngaji dikasih tahu hadirin. Gitu. Nah jadi pertama hukumnya nanya itu wajib. Kalau kita tidak tahu urusan-urusan agama, nanya. Seperti pengantin baru, apa batasan-batasan yang dianggap mandi wajib kapan? Ini kan pengantin baru mana yang boleh, mana yang nggak boleh hadirin. Boleh nggak nanya? Kalau kan nanya, mungkin nanya pribadi ke dia sama Ustadz kalau hubungan badan yang boleh sama nggak boleh yang mana gitu. Kata Ustadz, itulah gue juga belum belajar. Gue lagi nyari juga kok foto bukunya. Ternyata Ustadznya baru belajar juga. Ini kan. Jadi nanya tuh wajib hadirin bagi perkara yang kita tidak tahu gitu. Nah tadi siang di Istiqlal ada pengajian, ada tablik akbar bulanan di Istiqlal. Kebetulan saya diminta ngisi, saya ada sama Agim. Terus ada tamu dari Palestina, Bang Onim. Bang Onim tadi datang ke Istiqlal karena kan di Darut Tauhid ada DT Peduli, mengumpulkan zakat, infak, sedekah yang dikirimkan ke Palestina lewat lembaganya Bang Onim. Jadi Bang Onim itu bikin dapur umum segala macam lah gitu. Nah cuman kan sekarang dia pulang, ya kan? Terus kita nanya tadi, terus kalau sekarang kita ngirim bantuan, di sana yang ngurusin siapa? Saya Bang Onim, kan kita nih, Bang, abang udah pulang nih. Kan kita mengirim bantuan, ntar di sana nanya siapa? Kata dia, kamu nanya, bertanya-tanya. Ya, dia bilang di sana ada tim yang, cuman kan hadirin sekarang kan untuk masak aja nggak bisa, kan listrik semua nggak ada, gas nggak ada, semua mati hadirin. Ya, nah tadi koordinasi lagi gimana caranya untuk pengiriman bantuan. Saya nanya juga kemarin Bang Onim, kok Biko bisa selamat sampai Indonesia? Nah, dia kebetulan anaknya 4 ya. Empatnya paspor Indonesia. Kan kemarin tuh di Gaza, perbatasan Rafah dengan Mesir, yang punya kewarganegaraan asing boleh keluar. Yang paspornya non Palestina. Nah, daftar, dia proses, boleh pulang lewat Mesir, Nah, dia anak-anaknya paspornya semua Indonesia. Ingat siapa namanya, Filin, Nusantara, siapalah nama anaknya. Nah istrinya saya lupa tadi, kalau saya juga istrinya juga bisa ikut juga kan tadi. Nah dan dia termasuk, tapi itu pun nggak semulus gimana Bang. Abang bisa berangkat dari Gaza ke perbatasan Mesir itu kan jauh diri. Ya dia cerita ya selama perjalanan ya antara hidup dengan mati dah. Jadi kita ngelihat dia bilang di pinggir jalan tuh mayat-mayat bergelimpangan gitu. Mayat-mayat dan nggak bisa dievakuasi hadirin. Kan kalau kita nolongin, tentara Israel udah siap nembakin. Dibilang ya akhirnya sampai di perbatasan Rafah, dia evakuasi, dia bisa keluar dari Palestina lewat Rafah ke Mesir, baru dipulangkan ke Indonesia. Dan selama dia belum pulang, gimana dia? Ya, kayak kemungkinan hidup dibilang cuma 1%. Tiap malam tuh kita udah siap mati aja gitu, karena nggak tahu gedung yang mana yang mau dibom kan, rumah mana yang mau ditargetkan gitu. Jadi tiap malam tuh orang Palestina ya udah, jadi udah bukan pasrah ya, udah menerima takdir, inilah takdir kami gitu. Dibilang kemungkinan mati syahidnya 99%. Nanti kemungkinan hidup cuma 1% hadirin. Jadi kalau ketemu subuh, alhamdulillah masih hidup gitu kan. Alhamdulillah masih. Kan tiap hari yang meninggal ratusan kan, dibom ratusan. Gak tahu hari ini, kemarin yang sudah syahid 11.000 orang. 11.000 orang hadirin. Ini artinya bagaimana tentara Israel perang dengan pejuang Hamas, tapi giliran Israel ngebalas yang dibom siapa nih? Rumah sakit, anak-anak, pengungsian, gitu hadirin.
Ibaratnya dia nggak bisa perang lawan pejuang Palestina nih, kan pejuang Palestina berperang ada nih. Jadi yang di bom sama Israel, ya kan? Siapa tuh targetnya? Itu tadi rumah sakit, apa namanya, pengungsian, kemudian masjid-masjid. Alasannya di bawahnya ada markas Hamas katanya. Ya kan? Israel tukang bohong hadirin. Dan anehnya Amerika Serikat kan mendukung mati-matian tuh, ya kan? Bahkan sekarang masyarakat Amerika juga malu hadirin, malu negaranya mendukung genosida kan, negaranya mendukung apa namanya, pembantaian hadirin, kan malu rakyatnya tuh, istilahnya negara lu Amerika lu, kan malu hadirin. Termasuk juga tadi di berita kan Australia juga mau ngirimin juga tuh, nolongin apa namanya, Israel gitu. Banyak tuh negara-negara di demo. Artinya sampai hari ini kondisinya masih kalau gitu, walaupun kalau bicara di lapangan, kalau bicara perang menang hadirin, bicara perang menang gitu. Kayak begini nih, saya katakanlah sama Ustaz Hafiz hadirin nih, aduh panco hadirin, ya, dia kalah hadirin, anak saya dicubitin hadirin, ya, bapak lu tuh ngalahin gua, dia kalau lu berani sama gua sini gitu Israel itu. Jadi dia kalah perang sama pejuang Palestina yang jadi sasaran balasan sampai dari itu, anak-anak rumah sakit ini gitu, ibu-ibu kan yang banyak meninggal perempuan dan anak-anak, yang laki-lakinya berjuang hadirin gitu, yang laki-lakinya kan berjuang berperang, ya kan? Tapi jadi yang ibaratnya suaminya berjuang kan anak istri di rumah tuh. Begitu Israel kebom kalah, yang di sasaran siapa tuh? Anak-anak, ibu-ibu. Nah ini yang terjadi sampai hari ini. Ntar sambil jalan kita lihat lagi hadirin. Terus juga kebetulan Bang Onim cerita dia orang Indonesia pertama yang menikah dengan wanita Palestina. Walaupun kemudian sekarang udah mulai beberapa orang kan, ada Hussein, tapi dia bilang tadi dia orang Indonesia pertama yang nikah dengan wanita di Gaza gitu, sehingga dia sudah benar-benar jadi orang Gaza ya. Bapak-bapak kalau mau boleh kali Ustaz Sakarudin, Ustaz yang lainnya enggak? Ustaz ini Zarkasi mau ke Palestina. Baik, demikian kita sambung untuk hadirin. Jadi pertama itu nanya hukumnya wajib. Seperti kita hadirin, ada orang menggalang dana buat Palestina, kita boleh nanya, ntar kemana nih nyumbangnya, kemana kita hadirin kan? Nah insya Allah kalau kita nyumbang ke lembaga-lembaga yang insya Allah amanah hadirin, amanah. Sama kan kadang-kadang banyak orang memanfaatkan suasana di lampu merah pakai kardus ngumpulin dana buat Palestina, ada nggak hadirin? Kita boleh nanya, nih dikemanain nih bang, lewat mana gitu. Saya berangkat langsung pak ke sana. Ya, mana mungkin hadirin. Ya mungkin dia dengan heroik menjawab kan. Baik, kita kembali. Jadi yang pertama tuh hukumnya nanya wajib. Kalau kita tidak mengerti masalah, kalau nggak tahu nanya, kalau nggak tahu nanya hadirin. Karena ada tuh katanya orang Jepang, orang mana tuh, orang asing lah, makan pecel lele hadirin, ini kan dikasih kobokan sama jeruk hadirin, diminum hadirin. Misalnya ini kuahnya kan, ini supnya, sebab ada jeruk hadirin, good gitu. Jadi nanya dulu hadirin. Ada tuh videonya orang Eropa kan di negara-negara barat buah pepaya nggak ada hadirin, kan pepaya buah Asia. Banyak tuh buah Eropa nggak ada di Indonesia, di Asia buah Asia nggak ada. Ada tuh orang Eropa buah pepaya dibuka, dibelah dua dibuka, yang dimakan bijinya, pahit katanya. Ini buah apa ya? Yang on. Lu nanya yang lu makan yang mana? Ya enggak. Jadi biji diambil, diketuk, pahit katanya. Diraup banyak itu, makan. Mungkin banyak manfaatnya katanya. On. Maka kalau nggak tahu, nanya.
Wa alaihi hamala bima ma rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman min qawlihi talabul ilmi faridatun ala muslim ala kulli muslimin ay wa muslimah. Gini hadirin, ada hadis Nabi menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Maksudnya muslim di sini perempuan juga. Jadi kalimat muslim di sini bukan jenis kelamin tapi identitas hadirin. Nuntut ilmu wajib untuk setiap muslim, mau laki kek mau perempuan, maka wajib menuntut. Inilah yang dimaksud nuntut ilmu itu fardu ain hadirin. Maksudnya belajar nanya itu fardu ain. Nanti gini, Ustadz kan Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib untuk seorang muslim. Ilmu yang mana tat yang wajib? Nah tadi nih ilmu ada dua. Wajib ada dua, fardu ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau tentang ilmu tauhid tadi nih, ilmu-ilmu dasar agama hukumnya fardu ain. Harus belajar, harus nanya. Ntar kalau yang tidak terkait dengan ilmu tauhid, dasar agama bukan fardu ain, fardu kifayah gitu. Jadi dari mana dalilnya bertanya itu fardu ain? Dalam masalah agama dalilnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib untuk setiap muslim hadirin. Jadi dengan cara nanya, pokoknya kalau nggak tahu nanya hadirin. Para sahabat juga nanya sama Nabi. Ada seorang perempuan namanya Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Ibnu Mas'ud. Kan dia ngaji sama Nabi. Kata Nabi, tasaddaqu ya ma'syaran nisa walau min huliyikum. Wahai ibu-ibu, ayo zakat, infak, sedekah walaupun dari perhiasan kamu. Ya ini dia pulang, dia ragu-ragu, dia kan punya duit nih, ya kan, bayar zakat, infak, sedekah. Nah kebetulan suaminya miskin hadirin, Ibnu Mas'ud. Dia bilang sama suaminya, bang, tadi kan Nabi nyuruh sedekah, saya mikir bang, daripada buat orang mendingan buat abang. Kan abang lagi susah. Iya, kan kata Nabi, sedekah dah sama orang yang susah. Suaminya susah sendiri. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, suaminya, istrinya pintar bisnis. Ada nggak tuh? Barang di rumah semua dijual-jualin sama dia. Ya, dipoto online gitu. Suaminya lagi nganggur hadirin. Nah dia bilang, daripada buat orang mendingan buat kamu aja bang. Cuman saya ragu-ragu, boleh nggak istri bayar zakat, infak, sedekah untuk suami? Kata istrinya, bang, tanyain bang sama Nabi. Abang yang nanya sono gi. Kata suaminya, jangan aku yang nanya, malu lah aku, apa kata dunia, ya gak? Kamu aja yang nanya. Akhirnya Zainab Ats-Tsaqafiyah ke rumah Nabi, ketemu Bilal. Wahai Bilal, tolong tanyain sama Nabi. Kata Zainab, kami tuh malu kalau nanya langsung sama Nabi. Nabi itu punya haibah, punya wibawa. Kata Bilal, tanyain sama Nabi, boleh nggak istri bayar zakat, infak, sedekah diberikan kepada suami atau buat anak-anaknya suami, boleh gak gitu. Bilal, jangan bilang yang nanya siapa, kami malu. Bilang aja siapa kayak Mawar lah, Mawar gitu kan. Bilang aja kata namanya Mawar gitu. Akhirnya Bilal ke dalam, ya Rasulullah, ada perempuan di luar nanya, boleh nggak istri bayar zakat buat suami? Nabi tanya lagi, siapa yang nanya Bilal? Kan tadi pesenin jangan bilangin. Karena Nabi nanya, kata Bilal yang nanya Zainab. Nabi nanya lagi, Zainab yang mana? Ayu Zayani. Zainab banyak. Di Arab hadirin nama Zainab banyak. Sama dengan di Indonesia, di kita nama Sri banyak hadirin. Banyak. Ustadz lewat salam dari Bu Sri. Sri yang mana nih? Ya enggak? Sri Rezeki hadirin. Sri Astuti. Apa Sri yang mana nih? Ya enggak? Gitu. Apa Sri Mulat hadirin? Ya enggak? Sri yang mana gitu. Kata Nabi, Bilal, Zainab yang mana? Kata Bilal, Zainab imro'atu Ibnu Mas'udin. Zainab istrinya Ibnu. Nabi kenal nggak Ibnu Mas'ud? Kenal. Orang Ibnu Mas'ud khodimnya Nabi yang di pelayanan Nabi. Begitu Nabi tahu yang nanya istrinya Ibnu Mas'ud, kata Nabi, bukan cuman boleh, ya enggak, tapi dia malahan mendapatkan 2 pahala.
Satu pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Kata para ulama dari cerita ini bahwa zakat, infak, sedekah boleh diberikan kepada orang yang bukan tanggungan kita. Kita sebagai suami, istri tanggungan kita bukan? Ya. Anak tanggungan bukan? Ya. Orang tua kita tanggungan bukan? Ya. Maka tidak boleh zakat kita buat istri, nggak boleh. Nih Neng, zakat abang buat Neng. Sedih amat bang, saya dikasih zakat. Lalu kan tampang lu tampang susah, nih gua kasih duit zakat nih buat lu. Nggak boleh. Anak kita boleh nggak terima zakat? Nggak boleh. Sekarang istri, boleh nggak istri ngasih zakat buat orang tuanya? Nggak boleh. Istri ngasih zakat buat suaminya boleh nggak? Boleh, karena suami bukan tanggungan istri. Suaminya kelaparan, istrinya makan, suami kagak dibagi, nggak dosa diri. Kan bukan tanggungan dia. Punya suami makan bakso, istri makan bakso nih, nyam bagi nggak penting, kerja lo, gitu. Dosa nggak istrinya? Nggak dosa, cuman tega banget diri. Kalau dibalik dosa, suaminya makan sendirian, bang bagi ngapa bang, beli sendiri, dosa tuh suaminya, karena istri tanggungan suami. Bapak kok beli bakso 2 bungkus, buat bapak buat istri. Tapi kalau istri beli bakso sebungkus, suami nggak dibeliin, dosa nggak? Agak gitu. Tapi tega banget. Nah berarti istri boleh bayar zakat buat suami ya diri. Itu kan dia nggak tahu, karena nggak tahu dia ngapain? Nanya diri gitu. Gara-gara dia nanya, dia tahu dan kita semua jadi tahu diri. Ingat, untung dia nanya jadi ilmu buat kita gitu diri. Gitu. Jadi banyak tuh perkara-perkara yang sahabat itu nanya. Ada dalam pertempuran kan kita kalau mau sembahyang wudu, kalau hadas kecil, kalau hadas besar ngapain? Mandi. Orang nih hadirin mau sembahyang, di junub hadirin, mimpi basah hadirin, harus ngapain? Mandi wajib. Nah, dalam salah satu pertempuran ada sahabat luka-luka hadirin, kepalanya nih bocor, kena pedang lagi tuh. Pas tidur ngimpi hadirin, mimpi junub. Ya hadirin, udah luka-luka masih ngimpi juga hadirin, luar biasa emang. Orang Arab hadirinnya gitu. Jadi sahabatnya udah luka-luka ngimpi junub. Pagi-pagi dia bingung nih, apakah aku harus mandi? Sebab kalau kena air bahaya hadirin. Sahabat main ngomong aja, mandi bang, awan namanya junub wajib mandi. Nggak nanya lagi ke Nabi hadirin. Nabi ada padahal main mandi aja, habis mandi meninggal hadirin. Baru Nabi tahu kenapa dia meninggal. Dia Nabi, dia junub, ya enggak? Tapi luka-luka, terus dia mandi. Kata Nabi, kenapa nggak nanya dulu? Antum kenapa main ngomong aja gitu? Kalau bahasa kita, lu ngapa ngomong aja lu, ya enggak? Nggak nanya Nabi lagi gitu kan? Kalau nggak tahu siapa? Kata Nabi, fa inna shifa al ayyi as-su'al. Obatnya nggak tahu, nanya dirin. Kayak kita kan malu bertanya, sesat di jalan. Ibu kondangan berdua suami, sini salah. Kata istri, nanya apa bang? Nggak usah, gue tahu. Belok kiri, salah lagi. Nanya bang, nanya nggak usah, gue tahu. Gue orang mana sih? Belok kan salah lagi. Nanya nggak apa bang? Gue usah ngajarin gue lo, ya nggak? Akhirnya nggak ketemu dirin. Sekali nanya, bang mana tempat kondangan? Tuh dia di belakang. Lo iya ya. Sekali nanya langsung. Makanya kalau nggak tahu, kadang-kadang kan orang laki gengsi, ya nggak bu? Ya kan? Kata istrinya, nanya nggak apa bang? Nggak usah. Emang gue orang tolol, gue ngerti. Gitu hadirin. Kan orang kadang-kadang orang laki nanya malu dia, gengsi. Apalagi masih pacaran berdua, pacarnya hadirin. Di restoran berdua. Sekarang banyak restoran mesen pesanan tinggal pencetnya, ada nggak tuh? Ya kan? Pesan apa nih? Nit. Bisa bang? Tenang, gua ngerti. Tenang aja neng, abang atur. Bahasa Inggris semua diri, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang mana bang? Enggak, gua baca dulu nih. Apa ini? Ini kayaknya ini mesen 2 tetek. Sambal hadirin ternyata ya gak? Sambal hadirin. Kata pacarnya, nanya nggak apa bang? Nah lu gue tolol, gue bisa. Tapi emang tolol hadirin. Sambal doang. Jangan malu nanya.
Iya enggak? Jangan malu nanya hadirin. Ada orang naik lift nggak keluar-keluar hadirin. Bener tuh, saya pernah ketemu orang naik lift, abang mau kemana bang? Enggak, saya udah tahu sih. Jadiin aja hadirinnya. Dia belum pencet hadirinnya. Ada nggak pencetan lift di luar hadirin? Kadang-kadang lift kita pencet di luar dulu 6, udah dalam tinggal naik hadirin. Dia main duduk, orang dalam masuk dimasuk aja hadirin. Dia masuk aja dia. Dia nggak pencet di luar. Udah 8 orang keluar masuk, dia, oh gua nggak keluar ya. Abang tadi pencet nggak? Belum. Keluar abang. Oh, lu nanya makanya. Nggak nanya hadirin. Ada tuh orang Jepang dikasih lontong dimakan sama kulit-kulitnya hadirin. Disangka rumput laut. Wah, rumput laut nih. Kok rumput laut keras hadirin? Iya enggak? Lah kan di Jepang banyak rumput laut hadirin. Dia bilang, "Mister, itu kulit pisang." Oh, good, enak kan. Gitu hadirin. Jadi kan kita kadang gengsi hadirin, gengsi nggak? Ada orang nanya malu, bukan malu, gengsi hadirin. Apalagi kalau di tempat-tempat yang gitu kan, tempat-tempat yang istimewa gitu kan. Dia takut kelihatan on gitu. Iya. Dia setahu aja main pencet aja. Tet. Gitu tuh. Jadi kita kembali sekarang halaman berikutnya. Tadi kan fardu ain, hukumnya nanya fardu apaan? Kalau yang ditanya perkara agama, perkara pokok-pokok agama. Sekarang bertanya hukumnya fardu ain, nanya apaan? Bimakna annahu la yajibu ala kulli muslimin. Pertanyaan ini tidak wajib buat semua orang. Asal satu orang udah nanya cukup. Bal yakfi ayyakuma bihi ba'duhum, sebagian nanya udah cukup. Wa huwa su'alu litawassu fil fiqhi biddin, yaitu bertanya masalah-masalah cabang-cabang agama. Wa ma'rifatu ahkami syar'i wa ma yata'allaqu biha, atau hukum-hukum syariat yang lebih dalam lagi. La lil amal wahdahu bal yakuna hunaka hafazah lid-dini lillahi azza wa jalla. Jadi nanya itu bukan nanya yang emang penting sekarang mau dikerjain, cuman ini nanya perkara yang kayaknya penting juga sih gitu. Ini nggak semuanya harus nanya, ada sebagian yang nanya udah cukup hadirin. Tapi kalau satu orang pun nggak ada yang nanya, nggak ada yang belajar, nggak ada yang pengen tahu, dosa semuanya. Contohnya ilmu komputer hadirin. Ilmu kehidupan di dunia ini hadirin. Ilmu arsitektur, ilmu komputer, ilmu nuklir. Orang Islam tidak ada yang tahu cara bikin bom nuklir. Dosa semuanya hadirin. Tapi kalau udah ada yang tahu, udah cukup gitu hadirin. Namanya nanya hal yang tadi kan ini. Kalau dasar-dasar agama fardu ain. Tapi kalau cabang-cabangnya fardu kifayah. Seperti apa hukumnya sholat wajib, ntar apa hukumnya sholat yang lain, sholat duha, sholat sunnah mutlak, sholat ini, atau gimana kalau lagi sholat begini, kalau begini, pokoknya yang cabang-cabang hadirin tuh, iya kan? Itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau dianggap fardu ain harus tahu. Contoh hadirin, yang membatalkan sholat apa? Makan. Bapak ragu-ragu tadi sebelum bayang maghrib, bapak makan dulu. Pas lagi sembahyang ada nasi atuh. Nasi nih. Tongkol nih. Iya kan? Bapak telan, batal nggak? Harus tahu tuh, nanya. Iya kan? Terus dia apain Pak Ustadz? Jangan ditelan. Dibuang, tapi juga jangan sembarangan yang gini. Jatuh depan orang hadirin. Pas teman kita sujud, apaan nih lemek-lemek kok? Tongkol nih. Nih, yang sayang. Nanya, Ustadz, saya tadi lagi sembahyang kaget Pak Ustadz, refleks saya ngomong Pak Ustadz. Mau lagi sembahyang nih, di jalanan ada orang ngebut, ngerem hadirin, buah gitu ya. Apaan tuh? Apaan tuh? Hadirin tuh, ya enggak? Apaan tuh? Hadirin, refleks hadirin, nggak sengaja. Batal nggak sholatnya? Enggak hadirin, nggak sengaja hadirin. Ada nggak orang yang latahan? Gubrak, apaan tuh? Apaan tuh? Gitu. Kecuali dia ngomong sengaja hadirin. Lagi sembahyang nih,
Ngantuk banget nih. Batal hadirin. Batal. Temennya bilangin, bang sembahyang nggak boleh ngomong bang. Lalu ngomong lu kasih tau gue. Kata yang ketiga, untung gue ngomong. Tiga-tiganya on hadirin. Jadi kalau perkara-perkara, pokoknya kalau perkara yang wajib fardu ain. Tapi kalau perkara yang lebih luas lagi hadirin, hukumnya fardu kifayah. Udah ada yang nanya, udah ada yang belajar, gugur kewajiban. Tapi kalau fardu ain, sebagian nanya, nggak gugur, harus nanya masing-masing. Artinya apa? Semua orang harus belajar dasar-dasar ilmu agama. Maka begitu kita mendengar hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib apa nih? Fardu ain. Yang mana nih? Ilmu dasar-dasar agama. Maka tuh kalau kita kecil kan dulu minimal, kalau orang dulu orang kampung minimal memahami secara akidah sifat 20. Ya enggak tuh? Memahami sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat yang mustahil. Hadirin, memahami rukun, minimal dulu kita belajar kecil-kecil rukun agama. Rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ya enggak tuh? Itu kan dasar-dasar agama, harus tahu tuh. Nama-nama malaikat hadirin. Ya enggak tuh? Jibril, Israfil, Israil. Ya enggak tuh? Tahu-tahu tuh, ya kan? Terus nama-nama nabi yang wajib diketahui 25. Ya hadirin tuh. Gitu hadirin tuh. Tapi kalau punya Ustadz mengetahui nama-nama wali songo, apakah hukumnya fardu ain? Ah, itu sih fardu kifayah. Dulu kan wali songo Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan gitu ya, Sunan wali. Sekarang wali tinggal 4 hadirin. Apoy, Paang, sebutan. Iya. Kan dunia berubah sekarang. Ya. Lah kan anak-anak sekolah tulis nama-nama wali, tulis dia Apoy. Itu anak milenial hadirin, ya enggak? Gen Z, ya enggak? Nah kalau yang ditanya bapaknya kan tahu bapaknya nama-nama wali, Wali Songo kan ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Muria. Yang jawab bapaknya, kalau jawab anaknya Maaf, Apoy, siapa lagi dah tuh? Baik, fardu kifayah. Wa huwa su'alu tawassul fi wa ma'rifatu hakim bal yakuna hunaka hafazul dini wa yaqumuna bil fatwa wal qada wa yahmiluna liwa ad-da'wah ila Allah wa ya'lamuna baqil muslimina ma yahtajuna ilaihi min umurin. Gini kira-kira minimal kalau jamaah tahu perkara-perkara inti, kalau ustadznya harus tahu yang detil-detil hadirin gitu. Buat ustadz fardu kifayah tuh deh, buat jamaah fardu kifayah tuh mengetahui detil-detil. Buat para guru-guru hukumnya fardu ain hadirin. Artinya mempelajari luasnya agama. Mungkin buat orang awam ya fardu ain, fardu kifayah. Buat para guru yang tugasnya ngajar fardu ain hadirin. Orang awam nggak ngerti masalah warisan nggak apa-apa. Tapi kalau para ustadz harus ngerti, dia rujukan hadirin, gitu maksudnya. Kan ustadz, apakah semua kita harus belajar bab warisan? Ya enggak? Apakah bab warisan termasuk fardu ain? Mungkin jawabannya fardu kifayah hadirin. Ya enggak? Yang wajib itu tadi sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau memahami ilmu waris, itu sebagian aja yang harus tahu. Kalau seorang pun gak ada yang tahu, dosa semuanya. Tapi buat para ustadz, para guru yang jadi rujukan, bisa jadi hukumnya fardu ain hadirin. Begini kira-kira, pernah Nabi nih sholat tahajud buat kita hukumnya apa? Sunnah. Buat Nabi wajib hadirin gitu. Kenapa? Karena Nabi hadirin gitu tuh. Ya enggak? Kayak begini contohnya. Ada di tentara hadirin, batalion lah segala macam. Kalau pasukan hadirin dia terlambat dikit nggak apa-apa dah. Tapi kalau komandan hadirin nggak boleh terlambat.
Gitu beda hukumnya hadirin. Kalau dalam Islam ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah hukum asal hadirin. Rukhsah itu keringanan. Untuk orang awam boleh mengambil keringanan rukhsah, tapi untuk para ulama harus mengambil azimah hadirin. Contoh tadi tuh, kalau anak buah boleh nangis, pemimpin nggak boleh nangis hadirin. Di rumah tangga siapa pemimpinnya? Suami hadirin. Yang dipimpin siapa? Istrinya, anak-anaknya. Katakanlah rumah tangga kehabisan duit, bininya nangis, "Bang, duit habis, Bang." Anak-anak nangis, "Baba, jajan, gak punya duit." Pernah nangis. Suami gak boleh nangis hadirin. Dia tenang, udah tenang. Ada duit, Pak? Ya kagak ada, tenang aja gitu deh. Sebab kalau pemimpin nangis hadirin, bahaya hadirin, ya enggak tuh? Ya enggak? Buat rakyat nangis boleh, pemimpin nggak boleh hadirin. Ya enggak? Rakyat bingung boleh, pemimpin nggak boleh bingung hadirin. Sebab kalau pemimpin bingung gimana hadirin? Bingungan lagi. Ya enggak? Pak, gimana Pak masalah ini? Jangan tanya saya. Lah, kan Bapak pemimpinnya. Nanya siapa hadirin? Ya enggak? Jangan tanya saya. Tanya siapa hadirin? Ya enggak? Tanya Ustadz gak tahu juga hadirin. Ya enggak? Jadi kalau anak buah nih, Bapak gerak jalan nih, kiri, anak buah capek, boleh nggak hadirin? Kalau komandan, nggak boleh hadirin. Kata komandan, saya istirahat dulu ya, bubar pasukan hadirin. Gitu tuh. Namanya kalau pasukan boleh mengambil keringanan. Kalau pemimpin, maka buat pasukan sih fardu kifayah, buat pemimpin fardu ain, gitu hadirin. Buat umatnya tahajud hukumnya sunnah, buat Nabi wajib hadirin, gitu tuh. Buat umatnya boleh, buat Nabi nggak boleh hadirin. Banyak tuh perkara-perkara, ya kan? Zakat, infak, sedekah buat umatnya boleh, Nabi dan keluarganya nggak boleh, gitu hadirin. Apalagi seorang pemimpin ya tadi tuh, anak buah boleh mengeluh, pemimpin nggak boleh mengeluh. Anak buah boleh istirahat, pemimpin nggak boleh istirahat, gitu hadirin. Buat anak buah fardu kifayah, buat pemimpin. Nah itu tuh kira-kira. Jadi apa hukumnya nanya? Tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya ini nggak apa-apa, kalau ini nggak boleh, gitu hadirin. Kalau nanya urusan-urusan agama yang wajib fardu ain. Tapi kalau urusan yang tadi itu masalah warisan, kan kalau masalah warisan nggak bisa semuanya tahu hadirin. Yang penting ada yang tahu. Begitu ada yang meninggal dunia, tanya gih sama Ustadz Zarkasi, dia tahu warisan, gitu hadirin. Tanya gih sama Ustadz Fulan, gitu. Tapi kalau masalah apa hukumnya sholat, semua orang harus tahu hadirin, gitu. Itu kira-kira demikian. Wa ya'lamuna baqil muslimina ma yahtajuna ilaihi min umuri dinihim liyajtanibu asbabid dhalali waz zalal wa yasluku sabilal huda war rasyad. Wa fi hadza yaqulu Allah Ta'ala wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan. Hendaklah tidak semuanya orang tuh berangkat berjuang. Kan waktu zaman Nabi berjuang, kata Quran jangan semuanya pergi berjuang. Terus siapa yang belajar? Falau lana khara min kulli firqatun minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru. Jadi tafaqquh fid din itu fardu kifayah buat orang-orang tertentu. Selebihnya berjuang, tapi yang ulama-ulama belajar, gitu hadirin. Begitu pasukannya pulang, dia ngajarin dan baru pulang, gitu hadirin. Ya kan? Seperti sekarang nih hadirin, kayak berita di Palestina. Apa hukumnya mengetahui, memahami problematika Palestina? Fardu ain hadirin. Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam, tempat suci hadirin. Membela Palestina fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain hadirin. Bang, abang nggak belain, gue udah diwakilin. Nggak bisa hadirin. Membela Palestina hukumnya fardu ain hadirin. Semua kita harus membela. Ini perhatikan hadirin, kan kita bicara ukhuwah Islamiyah, ya enggak? Yang satu sakit, yang lain merasakan. Tapi nggak ada hadirin, yang ada ukhuwah Yahudiyah dulu. Bagaimana orang Yahudi ukhuwah itu? Israel lagi susah, Amerika bantuin, Jerman, Inggris, ada tuh, Itali, semua ada, Prancis, semua ngirimin rudal, ngirimin. Amerika ngirimin apa hadirin? Semuanya hadirin.
angkatan laut ya nggak tuh, ya kan? Ngirimin pesawat tempur, rudal hadirin tuh. Itu luar biasa gitu. Ukhuwahnya. Orang Arab ngirimin kain kafan hadirin. Kan diledek sama orang Palestina tuh. Jadi orang emang sih banyak yang meninggal di Palestina hadirin. Yang perlu dibungkus orang Arab, kami siap mengirim kain kafan buat para syuhada. Diketawain hadirin. Ya lu ngirimin kain kafan, ngirimin rudal sini buat perang lawan Israel hadirin gitu ya. Maka membela Palestina hukumnya fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain hadirin. Semua kita wajib membela hadirin. Minimal mendoakan. Tadi kata Bang Onim gimana mendoakan? Doakan. Kalau bisa berdonasi, donasi hadirin. Fardu bahkan MUI, Bapak yang buat yang belum tahu ya, MUI mengeluarkan fatwa, harus kita ketahui nih, karena ini fatwa berlaku buat semua orang di Indonesia. Kata MUI beberapa hari yang lalu fatwanya haram hukumnya membeli produk-produk yang mendukung Israel hadirin. Pertama, produk-produk yang diproduksi oleh Israel dan sekutunya, dan produk-produk yang mendukung Israel hadirin. Jadi waktu itu bahkan sampai hari ini McDonald mengirimkan makanan cepat saji buat tentara. Jadi tentara Israel makannya tuh dikirim sama McDonald itu sampai sekarang tuh. Termasuk Carrefour mengirimkan bantuannya buat tentara. Berarti kan benar-benar mendukung hadirin tuh. Bahkan perusahaan-perusahaan besar tuh memberikan dukungan hadirin. Nah maka MUI mengeluarkan fatwa, masih berlaku sampai sekarang. Fatwa MUI haram hukumnya membeli produk-produk yang memberikan dukungan kepada Israel hadirin. Apakah produk-produknya? Banyak Bapak bisa searching di itu, ya kan? Di Indonesia apa nih produk-produk yang mendukung Israel hadirin tuh, ya kan? Semua udah ada. Bahkan MUI sampai menyatakan hukumnya haram hadirin, ya kan? Gitu tuh. Artinya kan di beberapa negara tuh, dan berpengaruh boykot hadirin tuh. Gerai-gerai Starbucks di seluruh dunia hadirin, di Timur Tengah terutama hadirin tuh bangkrut hadirin. Bahkan mereka memberikan diskon yang gak masuk akal, diskon 85% hadirin. Di Mesir, di mana tuh? Bahkan di Turki ada restoran Starbucks tuh, di depannya orang Turki bagian kopi gratis hadirin. Kopi sama biskuit gratis, gak usah ngopi di sana, karena dianggap dia mendukung gitu tuh, ya kan? Nah, tinggal sikap kita gitu hadirin. Apakah kita mentaati seruan dari MUI atau tidak? Yang jelas MUI sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh menggunakan produk-produk yang mendukung. Nah tadi anak saya di pesantren kan, di pesantren Darul Quran, nelpon, Umi, tadi guruku bilang sabun, sampo suruh ganti, ada merek-merek yang dukung Israel gitu. Jadi udah mulai nantian gitu hadirin. Pihak pesantren gerak cepat tuh pokoknya. Bahkan beberapa toko nurunin barang-barang yang mendukung gitu hadirin. Tapi kalau nasi uduk, nasi ulam aman lah. Bagusnya gini hadirin, bagusnya semangat mengkonsumsi produk-produk dalam negeri hadirin. Banyak UMKM lokal harus kita dukung hadirin. Ya kan, yang jual kuliner hadirin, banyak nggak? Makanan, minuman, alat kesehatan, kecantikan, produk lokal banyak hadirin. Mari kita dukung dan cintai produk-produk Indonesia hadirin. Yang maksudnya benar-benar, karena di Indonesia banyak juga produk di kita tapi perusahaan internasional hadirin. Ya kita pengen yang benar-benar produk pengusaha-pengusaha lokal hadirin. Sehingga insya Allah selain juga mendukung perjuangan Palestina, mendukung kebangkitan ekonomi nasional hadirin. Jadi yang kita beli, yang kita makan, yang kita konsumsi barang-barang produksi 100% barang Indonesia hadirin gitu. Apa contohnya? Silahkan cari, banyaklah beritanya. Wallahu a'lam. Udah Isya besok insya Allah kita sambung besok tentang haramnya bertanya pada pertanyaan yang nanti ada derajat. Ada pertanyaan hukumnya haram, bahkan ada pertanyaan hukumnya makruh hadirin. Gimana contohnya? Pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga sehat, panjang umur, berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol.